Halo guys, saya Maria Pondaa dengan NIM 210611020351 dari kelas 2B5 mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang statistik bisnis interval keyakinan dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Pengertian interval keyakinan, interval kepercayaan atau keyakinan dalam statistik mengacu pada probabilitas bahwa pemeran populasi akan berada di antara sekumpulan nilai atau proporsi waktu tertentu. Interval kepercayaan mengukur tingkat ketidakpastian atau kepastian dalam metode mengambil sampel. Mereka dapat menggunakan sejumlah batas probabilitas dengan yang paling umum adalah tingkat kepercayaan 95% atau 99%. Interval kepercayaan dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti uji T. Memahami interval keyakinan, ahli statistik menggunakan interval kepercayaan untuk mengukur ketidakpastian dalam variabel sampel. Misalnya, seorang peneliti memilih sampel yang berbeda secara acak dari populasi yang sama dan menghitung interval kepercayaan untuk setiap sampel untuk melihat bagaimana sampel tersebut dapat mewakili nilai yang sebenarnya dari variabel populasi. Semua kumpulan data yang dihasilkan berbeda. Beberapa interval menyertakan parameter populasi yang sebenarnya dan lainnya tidak. Interval kepercayaan adalah rentang nilai dibatasi di atas dan mengacu pada persentase probabilitas atau kepastian bahwa interval kepercayaan akan berisi parameter populasi yang sebenarnya. Ketika Anda menggambar sampel acak berkali-kali atau dalam bahasa sehari-hari 99% yakni tingkat keyakinan bahwa sebagian besar sampel ini atau interval keyakinan berisi parameter populasi yang sebenarnya. Pendugaan dan perkiraan. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu, parameter itu akan terletak. Hasil pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Perkiraan prediksi adalah perkiraan interval di mana pengamatan masa depan akan jatuh dengan probabilitas tertentu, mengingatkan apa yang telah diamati. Interval prediksi sering digunakan dalam analisis regresi. Ciri-ciri suatu pendugaan yang baik. Yang pertama, tidak biasa. Suatu pendugaan dikatakan tidak biasa apabila pendugaan tersebut secara tepat dan dapat menduga nilai parameternya. Yang kedua, konsistensi. Suatu pendugaan dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah mendekati tidak sehingga maka penduga tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Yang ketiga, efisiensi. Suatu pendugaan akan dikatakan efisien apabila memiliki varian yang kecil. Yang keempat, sufisiensi. Suatu pendugaan dikatakan sufisien apabila penduga itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai penduga yang lebih baik untuk menduga parameter. Taraf-taraf keyakinan. Tingkat signifikansi menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya kesalahan dalam mengambil sampel atau sampling error. Tingkat signifikansi dinyatakan dalam persen dan dilambangkan dengan huruf A. Misalnya ditetapkan tingkat signifikansi sama dengan 5% atau 10%. Artinya keputusan peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis nol memiliki probabilitas kesalahan sebesar 5% atau 10%. Dalam beberapa program statistik berbasis komputer, tingkat signifikansi selalu disertakan dan ditulis sebagai sig. Atau dalam program komputer lainnya ditulis raw value. Seperti yang telah diuraikan di atas, nilai probabilitas kesalahan yang dihitung atau menunjukkan tingkat probabilitas kesalahan yang sebenarnya. Tingkat kesalahan ini digunakan sebagian besar untuk mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis. Sementara tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat ketidakpercayaan tingkat probabilitas yang sebenarnya.
Tingkat kesalahan ini digunakan sebagian besar untuk mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis, sementara tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat ketidakpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95% atau tingkat keyakinan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol yang benar adalah 95%. Dalam statistika, tingkat kepercayaan nilainya berkisar antara 0 sampai 100% dan dilambangkan oleh angka 1 sampai A. Secara konvensional, para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial sering menetapkan tingkat kepercayaan berkisar antara 95 sampai 99%. Jika dinyatakan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, ini berarti tingkat kepastian statistik sampel. Pendugaan interval untuk rata-rata. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besarnya tingkat keyakinan yang diberi simbol 1 sampai alfa. Umumnya dinyatakan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 90%, 95%, dan 99%. Berdasarkan Balil batas memutuskan pernyataan probabilitas dapat ditulis sebagai berikut, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Dan pada saat ini tertera 3 rumus pendugaan interval rata-rata. Contohnya 100 orang calon mahasiswa akademik ilmu statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ, mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai divisi standar sebesar 20. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Pada saat ini tertera rumus pendugaan interval 2 rata-rata. Pendugaan interval untuk satu proporsi. Proporsi sampel adalah pendugaan tak biasa terhadap proporsi populasi. Jika ukuran sampel cukup besar, yaitu NP maupun N dalam kurung 1 kurang P lebih besar 5 di mana P adalah proporsi populasi, maka distribusi sampling proporsi akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan standar divisi proporsi. Berikut rumusnya. Dalam menghitung alfa dibutuhkan pengetahuan tentang P. Umumnya, P tidak diketahui sehingga nilai dari alfa diestimasi dengan SP dan P diestimasi dengan P. Rho adalah penduga untuk P, maka untuk ukuran sampel dikatakan cukup besar jika NP dan N dalam kurung 1 kurang rho lebih besar dari 15. Rumus untuk penduga proporsi populasi adalah sebagai berikut.